Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aberta Rolindri Siahaan, Taruni dari Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Pada hari ini kita akan belajar bagaimana cara mengestimasi evapotranspirasi. Yang akan kita bahas ada apa itu evapotranspirasi, termasuk definisinya, satuan yang digunakan, dan juga istilah-istilah yang akan ada. Lalu, cara mengestimasi evapotranspirasi acuan menggunakan persamaan modifikasi FAO, Penman-Montate, dan data yang digunakan. Lalu yang ketiga ada estimasi evapotranspirasi potensial menggunakan metode Thornweight dan Meter, dan juga langkah-langkah yang harus dipakai. Lalu yang terakhir ada contoh perhitungan evapotranspirasi potensial pada lokasi dengan lintang 7 derajat lintang selatan. Langsung saja kita masuk. Apa itu evapotranspirasi? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, evapotranspirasi adalah penguapan air melalui evaporasi langsung dan transpirasi di tumbuhan secara bersama-sama. Menurut Wikipedia, evapotranspirasi adalah jumlah dari evaporasi dan transpirasi tumbuhan dari daratan dan permukaan laut bumi menuju atmosfer. Lalu, menurut FAO atau Food and Agriculture Organization, evaporasi dan transpirasi yang berlangsung bersamaan dan hampir tidak mungkin untuk membedakan keduanya disebut evapotranspirasi. Lalu menurut BOM atau Bureau of Meteorology yang punyanya Australia, evapotranspirasi adalah suatu istilah untuk menjelaskan proses kehilangan air dari wilayah dengan vegetasi menuju atmosfer yang terdiri dari transpirasi dan evaporasi. Satuan yang digunakan adalah milimeter per satuan waktu. Bisa jam, bisa hari, bisa bulan, bisa tahun, bisa persatuan waktunya bisa ditentukan sendiri. Yang menjelaskan laju kehilangan air. Nah, istilah evapotranspirasi yang akan kita gunakan. Yang pertama ada evapotranspirasi potensial. Adalah evapotranspirasi maksimum yang mungkin terjadi dari suatu permukaan lahan. Hanya ditentukan oleh unsur-unsur cuaca. Yang kedua ada evapotranspirasi aktual. Merupakan evapotranspirasi yang sebenarnya terjadi, dipengaruhi oleh unsur-unsur cuaca, tanah, dan kondisi tanaman. Yang ketiga, ada evapotranspirasi standar, merupakan evapotranspirasi aktual dan dari hasil pengukuran yang dijadikan acuan, yaitu menggunakan rumput pendek dan air tanah dalam kondisi cukup. Yang keempat, ada evapotranspirasi panci, merupakan evaporasi dari permukaan air pada panci kelas A atau alat pengukur evaporasi. Yang kelima, ada evaporasi pertanaman. Evapotranspirasi tanaman ideal yang dijadikan dasar pemberian air irigasi. Nilainya tergantung pada fase-fase pertumbuhan tanaman. Nah, kita langsung saja masuk. Bagaimana cara mengestimasi evapotranspirasi? Dalam kasus ini adalah evapotranspirasi acuan. Evapotranspirasi acuan bisa dihitung dengan menggunakan unsur-unsur meteorologi saja. Dan untuk mengestimasi evapotranspirasi acuan, bisa menggunakan persamaan modifikasi FAO, Food and Agriculture Organization, Penman-Montate. ET0 sama dengan 0,408 delta Rn kurangi G ditambah Y 900 per T kurangi 273 U2 ES min EA per delta plus Y kali 1 tambah 0,34 dikali U2. Data yang digunakan ada suhu minimum, suhu maksimum, keduanya dalam derajat Celcius, kelembapan udara dalam persen, kecepatan angin dalam kilometer per jam, dan lama penyinaran matahari dalam satuan jam. Satuan waktu yang digunakan dapat dasarian, harian, mingguan, bulanan,
Semuanya tergantung dengan kebutuhan masing-masing. Lalu bagaimana cara mengestimasi evapotranspirasi potensial? Nah, estimasi evapotranspirasi potensial ini menggunakan metode Thornweight dan Meter pada tahun 1957 dan disusun dalam skala bulanan dan hanya memerlukan suhu rata-rata dan lokasi yang dicari. Yang pertama harus dilakukan, kita harus menghitung indeks panas atau I bulanan. I kecil, sama dengan T per 5 pangkat 1,514. T di sini adalah suhu udara rata-rata bulanan, atau dasarian atau harian, tergantung teman-teman mau mencari dalam satuan apa. Yang kedua ada menghitung indeks panas tahunan, atau dilambangkan dengan I besar. I besar sama dengan sigma dari I. Kalau dalam kasus ini, karena saya akan menghitung dalam bulanan, maka jumlah dari indeks panas bulan Januari hingga bulan Desember. Lalu yang ketiga ada menghitung ETP baku. ETP sama dengan 1,6 kali 10 kali T per I besar atau indeks panas tahunan pangkat A. ETP di sini adalah ETP baku rata-rata bulanan dalam satuan milimeter, dan A adalah suatu konstanta dengan nilai 675 dikali 10 pangkat minus 9 dikali I pangkat 3 dikurangi 771 dikali 10 pangkat minus 7 kali I pangkat 2 ditambah 170/92 dikali 10 pangkat minus 5 dikali I tambah 0,49239. Seperti yang bisa kalian lihat di sini. Lalu yang terakhir kita harus menghitung koreksi ETP baku. Nah, jadi koreksi ETP baku sama dengan X per 30 dikali Y per 12,1 dikali ETP baku yang sebelumnya sudah kita hitung. X itu adalah jumlah hari dalam satu bulan, lalu Y adalah panjang hari dalam jam. Biasanya Y ini menyesuaikan dengan lintang yang akan kita cari. Nah, ini contoh perhitungannya. Misalnya untuk lokasi di 7 derajat lintang selatan. Nah, untuk lintang selatan sendiri, panjang harinya ada pada bulan Januari adalah 12,4, pada bulan Februari 12,3, pada bulan Maret 12,2, pada bulan April 11,9, pada bulan Mei 11,8, pada bulan Juni 11,7, pada bulan Juli 11,7, pada bulan Agustus 11,9, September 12, Oktober 12,2, November 12,4, dan Desember 12,5. Panjang hari ini biasanya ditentukan oleh posisi matahari. Nah, yang pertama kita harus menghitung I kecil, atau indeks panas bulanannya. Seperti yang menggunakan rumus yang tadi ya, sudah bisa dilihat, masukannya hanyalah suhu. Lalu, kita hitung I besar, indeks panas tahunan, dengan menjumlahkan seluruh I kecil. Ini jumlahnya 151,0,4. Lalu kita hitung A-nya dengan rumus yang sebelumnya, rumus yang sangat panjang, tapi kalau sudah di Excel sangatlah mudah digunakan, sangatlah mudah dihitung. Ketemunya 3,716. Lalu kita hitung ETP-nya. Menggunakan rumus yang tadi. Yang terakhir, kita tinggal menghitung ETP korelasinya. Koreksinya maksud saya, mohon maaf. Dengan cara yang tadi, harinya per 30 semuanya dikali 12 jumlah panjang hari di lokasi yang dicari per 12,1, lalu dikali ETP, bakunya. Ketemu ini semuanya.
Jadi pada bulan Januari, evapotranspirasi potensial yang bisa terjadi di lintang 7 derajat lintang selatan adalah 12,6 pada bulan Januari, 11,1 pada bulan Februari, 13,0 pada bulan Maret, 13,4 pada bulan April, 14,2 pada bulan Mei, 12,7 pada bulan Juni, 12,2 pada bulan Juli, 13,0 pada bulan Agustus, 14,1 pada bulan September, 15,5 pada bulan Oktober, 14,4 pada bulan November, dan yang terakhir pada bulan Desember 14,2. Semuanya dalam milimeter per hari. Karena kita tahu ini adalah suhu harian. Nah, sudah. Ini adalah ETP-nya yang mungkin terjadi di lokasi tersebut. Sekian dari saya. Terima kasih karena sudah mengikuti video ini. Semoga sangat bermanfaat untuk teman-teman semua, terutama untuk teman-teman dalam bidang pertanian. Tetap sehat dan tetap semangat.